kemungkinan terbesarnya juga begitu gitu loh. Lebih sering mengunjungi dapil, lebih sering bertemu dengan masyarakat. Tapi kalau ya itu tadi Mas Danu ya, dengan terpisahnya mungkin lebih aktif untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk terjun ke masyarakat, itu mungkin dampak positifnya. Karena kan banyak nih kadang-kadang teman-teman itu yang DPR ini mana, DPR provinsi yang mana. Benar. Gitu. Dengan adanya mungkin terpisah begini, mereka lebih aktif. Tapi ya secara kebijakan sih tidak mengurangi ya terkait aspirasi teman-teman DPR RI. Karena kami juga merasakan terbantu dengan aspirasi dari teman-teman DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar Traka. Ya, selamat datang, jumpa kembali kita di Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi, media Bawaslu yang membahas tentang isu-isu hangat yang berkaitan dengan demokrasi. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang isu nasional yang sedang hangat, yaitu putusan MK Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal atau daerah. Nah, kali ini pembahasan kita bertema ada apa di balik putusan MK DPRD angkat bicara. Nah, jika kita lihat memang putusan MK ini bukan sesuatu yang biasa saja karena dampaknya bakal sampai ke daerah gitu ya. Ya, baik, untuk membahas itu semua kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten PPU. Selamat datang Bapak Abdurrahman Wahid. Selamat datang, selamat pagi, menjelang siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Barakallah ya. Kita mulai saja Pak pembahasan ini untuk ini putusan MK ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang putusan MK yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal? Kalau menurut kacamata saya, terkait putusan MK ini kan sebenarnya juga kalau buat kami dampaknya mungkin secara masa jabatan ditambah 2 tahun. Kalau kami sih sebenarnya tidak ada masalah Kita kan sebagai pejabat daerah atau anggota DPRD kabupaten kota hanya mengikuti saja gitu loh, mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Terkait tindak lanjutnya kan juga belum diatur. Jadi kita masih menunggu juga terkait putusan itu. Dan pastinya kan nanti kan juga di PKPU kan tetap ada turunannya nih. Iya, pasti kan ada teknis. Kalau Bapak sendiri di DPRD di komisi berapa Pak? Komisi 1. Nah, komisi 1 itu membidangi pelayanan dasar dan hukum. Pelayanan dasar dan hukum ya. Ya, sahabat Bawaslu, beliau ini dulu sebagai penyelenggara yang sudah purna beliau dulu anggota komisioner Panwaslu Kecamatan Sepaku. Panwaslu Sepaku gitu. Jadi beliau sebelum menjadi anggota dewan juga pernah merasakan dinamikanya menjadi penyelenggara itu bagaimana Pak Wahid Ya, kalau dinamika penyelenggara pemilu ini kan luar biasa benar. Kita disuruh mengawasi secara kegiatan teman-teman partai secara detail siang dan malam, sedangkan kita punya juga batasan yang mungkin nggak bisa kita langsung terjun ke tempat itu, karena juga banyak permasalahan-permasalahan yang kadang timbul dan kita nggak tahu gitu loh. Itu bentuk dari keterlibatan kita sebagai pengawas sebenarnya gitu loh, kan banyak. Makanya teman-teman di Bawaslu tingkat desa juga harus punya peran aktif terkait kegiatan pengawasan tersebut. Benar. Kalau bercerita masa lalu ini kan juga kita kan sama-sama juga ini komisioner Panwaslu waktu itu gitu. Kebetulan saya purna jadi anggota DPR dan beliau ini jadi pengabdi negara.
ASN. Jadi saya dulu di Penajam, beliau di Sepaku. Iya. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya membidangi Komisi 1 membidangi di bagian hukum ya termasuk ya. Nah, kira-kira dengan perubahan perubahan regulasi yang nanti akan dilakukan, apakah ada kesiapan khusus mungkin di daerah untuk kalau persiapan secara khusus sih nggak ada sih untuk kami ya. Ya kita kan sifatnya cuma menunggu hasil putusan aja. Menunggu hasil putusan dan itu mungkin nanti dimasukkan di aturan terkait PKPU-nya. Terus undang-undangnya juga ini kan dibuatkan undang-undang kan atau perpresnya mungkin ya. Benar. Diubah. Ya kita cuma sekedar menunggu kalau misalkan kita kan ya sudah saya sampaikan tadi kita kan anggota DPR di kabupaten kota, jadi belum ada wewenang untuk ke arah ke sana gitu loh. Ya sifatnya kita menerima ya dan melaksanakan aja gitu loh. Dan mungkin ada semacam membuat daftar inventaris masalah untuk itu mungkin diminta dari belum ada kalau terkait itu. Kalau ini sejauh mana sih Bapak melihat urgensi putusan MK itu? Apakah memang sangat penting dilakukan pemisahan pemilu ini? Kalau kita melihat dari kacamata penting atau enggak pentingnya, kalau menurut saya, kalau memang mau dipisah, urgensinya juga belum ada yang terlalu ini juga. Belum ada yang terlalu mendasar ya alasannya ya. Oke, baik. Terkait itu gitu loh. Karena kan dipisah atau enggak dipisah ya di daerah juga tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalaupun digabung tadi kan, kalau dipisah ya mungkin untuk memudahkan kita juga untuk kerja-kerja politik, untuk lebih fokus. Ini kan yang dipisah terkait Pilpres dan DPR RI dan DPD ya mungkin dampaknya kita lebih fokus untuk pemenangan Pilpres dan DPR RI dan DPD gitu. Ya karena kalau ngelihat yang lalu kan sekaligus 5 ya kan mungkin agak repot juga. Ya gitu. Parpolnya juga mengalami kesulitan ya. Kesulitan. Gitu loh. Dan masyarakat juga tingkat kebingungannya juga tinggi. Benar. Jadi, apalagi yang lansia-lansia. Iya, pasti kan dengan pemilu yang serentak yang kayak periode lalu. Tingkat human errornya juga pasti tinggi, cukup tinggi. Berarti bisa dibilang setuju nih? Ya kalau kami setuju nggak setuju juga nggak berdampak gitu loh. Nggak, secara pribadi, maksudnya dalam perspektif pribadi gimana? Ya setuju gitu. Setuju ya? Setuju. Ya dengan alasan tadi bahwasanya mungkin ada kesempatan parpol untuk mencari kader-kader yang baik, kader-kader calon di daerah nih, untuk lebih fokus gitu ya, untuk pemenangan kader-kader partai. Benar. Ya silakan diminum dulu Pak. Oh boleh diminum nih berarti? Boleh. Saya lupa tadi. Silakan Pak Dewan. Enak memang kopinya Bawaslu ini. Luar biasa Pak. Sering-sering kesini juga enggak apa-apa Pak. Kan kita juga mantan penyelenggara di Bawaslu. Betul. Jadi berawal dari Panwascam, calon dewan dan jadi dewan sekarang sudah. Ini yang kedua periode. 2 periode. Ya kita kan berawalnya juga jalannya juga dari Bawaslu waktu itu jadi Panwas kecamatan. Iya. Ya seiringnya berjalannya waktu kan kita nggak tahu nih. Iya. Tiba-tiba teman-teman disuruh mencalek badan waktu itu kan teman-teman tahu sendirilah kondisinya seperti apa. Benar. Ya kita banyak-banyak bersyukur aja sih. Banyak bersyukur bisa memperjuangkan lebih banyak orang Pak ya. Iya itu salah satu faktornya. Betul. Nah, ini Pak Wahid, untuk Komisi 1 kan juga ada kaitannya dengan kepemiluan nih. Nah, bisa dijelaskan aja enggak sih apa aja gitu loh maksudnya dalam hal kewenangannya gitu. Terkait tugas dan wewenangnya Komisi 1 termasuk fungsinya ya Komisi 1. Terkait dengan Bawaslu, KPU itu kan juga bagian dari mitra Komisi 1. Jadi kita juga punya wewenang untuk menanyakan terkait kinerja,
KPU dan Bawaslu, khususnya di Bawaslu ya, terkait kinerja teman-teman di Bawaslu, terkait penyelenggaraan pemilu gimana, terkait evaluasi ya sifatnya. Ya, sifatnya evaluasi dan perbaikan kan gitu. Perbaikan, bener. Untuk kedepannya. Jadi sebagai mitra kita juga harus punya apa namanya, komunikasi juga harus baik. Ya sama-sama saling memerlukan kan. Bener. Kalau di proses pemilu atau pileg ini kan salah satu bentuk dari pengawasan Bawaslu kan juga melekat di kami kan. Iya, benar sih. Terkait dengan ya money politiknya dan sebagainya. Saling mengawasi juga. Saling mengawasi gitu. Dalam konteks pencalonan ya kita mengawasi semua pihak ya. Iya. Ya kan peserta gitu kan. Nanti pasca itu ya kita juga. Yang penting Bawaslu tidak sentimental dengan kami. Ya itu memang tidak boleh, harus netral. Nanti ditangkap kita dengan pelanggaran pemilu. Terpaksa mau tidak mau didiskualifikasi. Ijazah terjadi. Nah, gini Pak Wahid, dari hasil evaluasi Komisi 1 deh, gimana hasilnya terhadap apa namanya di pemilu pilkada kemarin? Kalau dari hasil pengawasan kami kemarin, dari pengawasan teman-teman Bawaslu ya sudah cukup bagus gitu loh. Karena tindakan pencegahan mulai dari pengawasan, pencegahan dan sebagainya udah berjalan dengan baik. Ya terbukti juga kan. Dari beberapa laporan yang ada, teman-teman mungkin juga bisa jelaskan ke kami juga terkait itu, bisa menyampaikan ke kami juga. Dan semuanya juga aman terkendali. Berarti kan itu wujud dari apa namanya? Suksesnya Bawaslu untuk mengawasi kegiatan pilkada kemarin dan pemilu gitu loh. Berterima kasih Pak Wahid. Ya, saya juga terima kasih gitu. Dengan kondisi-kondisi yang di lapangan kan teman-teman juga tahu kondisinya seperti apa. Bagaimana kompleksnya ya. Tapi masih apa namanya, mengawasi secara profesional menurut kami gitu. Luar biasa emang. Nah Pak Wahid, bagaimana apa namanya Bapak melihat jika antara pemilu nasional dan pemilu lokal ini dilakukan, dampaknya untuk PPU apa kira-kira? Maksudnya ngelihat ini apa namanya dari pemilihnya, dari wilayahnya. Nah itu apakah memang cocok gitu, khusus untuk PPU gitu? Kalau menurut saya sih dampaknya sih nggak begitu terasa dan ya, terasa ya. Mas Danu ya, karena kan gini ya, kalau secara apa namanya kepemiluan ya, dengan adanya dipisahnya pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, DPR dan DPD RI kan gitu loh. Kalau dampaknya secara buat masyarakat kita sih nggak ada, cuman untuk teman-teman yang terjun langsung di politik ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan apa dipisahnya pemilu ini kita bisa lebih fokus, lebih bisa menyampaikan visi dan misi terkait pilpresnya, terkait DPR RI-nya gitu. Itu lebih fokus. Jadi enggak selalu memunculkan karakter kita seperti tahun lalu dengan pemilu serentak gitu loh. Jadi agak mengaburkan ya, bukan menghilangkan, tapi agak mengaburkan visi misi presiden. Kalau presiden tidak mungkin ditinggal ya. Pasti itu kita juga dengan pilpres itu kan tugas pokok kita memenangkan pilpres. Yang kedua DPR RI, yang ketiga baru kita gitu. Dengan dipisahnya ini kan kita lebih fokus, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih fokus untuk pemenangan. Tapi memang kalau ini ya kita beralih sejenak. Kalau berdampak ke masyarakat kan nggak juga ya. Iya, maksudnya tadi mungkin salah satunya ini adalah kemudahan dalam nyoblos nih. Iya, kalau masyarakat ya mungkin ini kemudahan. Yang dulu misalkan ada 6 sampai 5, sekarang cuman hanya 3 gitu. Lebih fokus mereka, lebih enak juga kita menyampaikan visi misi kepada masyarakat, sosialisasi. Itu konteksnya. Kan kalau kita lihat ini ya pengalaman yang lalu seperti anggota dewan dari RI ya kan, DPR yang dapil di Kaltim contoh. Ya mereka juga sangat jarang ya untuk melakukan kampanye gitu maksudnya kan. Yang ya mungkin kampanyenya dengan metode lain ya, contoh dengan media sosial kan kayak gitu. Bukan yang tatap muka menyampaikan visi misi ke masyarakat.
Ya saya pikir juga agak kurang. Mungkin dengan adanya ini, nah bisa jadi mereka sering ke sini. Iya, itu Jangan ke dapil. kemungkinan terbesarnya Iya, juga begitu benar. gitu loh. Lebih sering mengunjungi dapil. lebih sering bertemu dengan masyarakat. Tapi kalau ya itu tadi Mas Danu ya, dengan terpisahnya mungkin lebih aktif untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk terjun ke masyarakat, itu mungkin dampak positifnya. Karena kan banyak nih kadang-kadang teman-teman itu yang DPR ini mana, DPR provinsi yang mana. Iya, benar-benar. Gitu. Dengan adanya mungkin terpisah begini, mereka lebih aktif. Tapi ya secara kebijakan sih tidak mengurangi ya terkait aspirasi teman-teman DPR RI. Karena kami juga merasakan terbantu dengan aspirasi dari teman-teman DPR RI, khususnya dari Partai Gerindra gitu. Ini bukan kampanye loh ya. Ya pun juga kampanye ini bukan tahapannya Pak Wahid. Nah, dalam konteks anggaran ini Pak Wahid, ada dampaknya nggak sih kalau dipisah gini untuk APBD-nya nih? Tapi kan kalau untuk di APBD sih terkait anggaran ini dampaknya kan ini kan penyesuaian anggaran aja Mas Danu ya. Benar. Kalau bentuknya kan hibah, misalkan untuk Pilpres nih anggarannya kan juga dari DPR, dari KPU RI toh. Kalau untuk kabupaten kota baru di sini tingkat APBD. Jadi kalau berpengaruh nggak berpengaruh, saya pikir juga pengaruhnya sangat kecil, bahkan mungkin nggak ada. Gitu. Karena memang sudah ada pos memang disediakan. Iya, untuk pilkada kan tetap di sini di APBD tingkat 2 untuk pilkada bupati. Kalau tingkat 1 gubernur kan pasti hibah dari Kaltim toh, dari KPU Bawaslu Kaltim juga pasti kan juga ada bantuan desa. Nah, mungkin kan begini, karena pilkada nanti kan ke depan rancangannya kan harus bersama legislatif nih. Jadi kayak lebih banyak yang diawasi, mungkinnya ditambah anggarannya Pak Wahid. Kalau itu kan tergantung pengajuan dari pengajuan Bawaslu aja gitu. Apalagi kayak periode tahun 2018, 17, 18 kan teman-teman saya juga merasakan gaji 2 kali, dari tingkat 1 juga ada, tingkat 2 juga ada. Yang penting kan sejahtera. Nah, sebagai mantan ini Pak, aku bukan mantan ya, bahasanya purna ya, maksudnya dulu pernah menjadi penyelenggara dan sekarang memiliki derajat yang lebih tinggi saya rasa. Anggota dewan. Dalam konteks begini Pak Wahid, maksudnya ada nggak sih kelemahan dalam konteks pengawasan yang Bapak lihat sekarang ini kayaknya bisa dirubah deh, harusnya nggak kayak gini. Nah gitu, mungkin aja kan beliau bisa menyampaikan gitu kan, karena ya anggota dewan siapa tahu bisa menyampaikan bahwasanya ini kayaknya kurang deh atau kurang pas kayaknya. Kalau kelemahan itu, kalau saya jadi penyelenggara pemilu waktu itu ya saya pikir cukup bagus gitu loh. Karena sekarang kita jadi pemain. Kalau dulu kan wasit. Benar. Sekarang jadi pemain. Kalau kita berkacamata itu kekurangan juga banyak gitu loh. Karena ya pasti dengan adanya pengawasan yang mungkin super ketat dari teman-teman Bawaslu, kerja-kerja politik kita yang mungkin bersifatnya money politik dan sebagainya agak depressing gitu loh. Mungkin terkait izin-izin kampanye. Iya, lebih ke situ sih Pak. Sebenarnya sih nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tergantung kita bagaimana kita untuk memformulasikan itu gitu. Benar. Kalau banyak kekurangan ini saya pikir juga cuman sekedar cari salahnya aja gitu loh. Ya salahnya aja. Ya kan, kalau kadang-kadang kan teman-teman Bawaslu ini terlalu ini, tapi kan itu bagian dari tugas juklisnya teman-teman Bawaslu gitu loh, mengawasi jalannya kampanye. Karena memang yang paling bersinggungan adalah saat kampanye. Iya. Ya kan, antara penyelenggara dengan peserta yang paling sering bersinggungan, maksudnya terkait jadwal kampanye. Teman-teman di Bawaslu kan juga harus tahu jadwal kampanye di mana si A si B di mana, sehingga bentuk pengawasan mereka lebih optimal. Kalau mereka nggak lapor terkait tindakan kampanye teman-teman, jadi gaduh juga. Di sana diawasi, sini nggak diawasi, sana bagi-bagi ini, sini kok sana diperiksa, sini enggak kan, jadi gaduh juga. Gaduh kan begitu, betul. Nah Pak Wahid, ini kan untuk di Penajam Pasir Utara ini
ya dengan adanya IKN ya, atau karena faktor lain banyak ini apa namanya orang datang yang dampaknya juga apa namanya menjadi banyak jumlah penduduknya nih. Nah gitu. Kalau nggak salah sekarang berapa jumlah penduduk untuk Pak Wahid? Kalau jumlah penduduk dari data Dukcapil sekarang lebih 200.000. Lebih 200.000. 200.000, 203.000 sekian lah. Nah, itu. Nah, dampaknya untuk apa namanya kursi mungkin bisa nambah banyak nanti ya. Nah, ini menarik sebenarnya ini, Mas Dano ya. Yeah. Pemilu tahun lalu jumlah penduduk kita masih di angka 116 ya. 86.000 sekian ya. Ini udah berjalan 2 tahun, jumlah penduduk kita udah bertambah menjadi 203.000 sekian. Meningkat sekali. Itu peningkatan luar biasa. Lebih dari 10.000, hampir 20.000. 20.000 selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun ini. Ini dampaknya ke kita juga sangat bagus gitu loh. Ini bahwa ada indikasi penambahan kursi untuk DPRD yang awalnya 25 sekarang jadi 30 kursi. Itu pun juga kita kadang-kadang masih ini dengan adanya ibu kota yang salah satu kecamatan kita diambil untuk ibu kota, ibu kota negara kita sekarang kan selama perpresnya belum ada juga kan ya. Betul. Itu mudah-mudahan di pemilu tahun depan jumlah kursi kita meningkat. Ya, di tahun 2031 betul. 31 kalau ditambah. Ya tapi dengan ini mungkin ya saya ini lama meyakini bakal apa terwujud sih kayaknya 2031 itu pilkada gabung dengan legislatif. Ya mungkin saja jumlah kursinya menjadi 30 tadi. 30 tadi. Selama regulasi terkait dengan ibu kota negara ini belum terbit perpresnya ya. Berarti begini Pak Wahid, ketika apa namanya IKN tadi ya kan, Kecamatan Sepaku tuh ya kan dialihkan ke IKN. Apakah mungkin ada penambahan apa dapil ya kecamatan untuk di 3 kecamatan lain ini? Kemungkinan terbesar pasti penambahan dapil, khususnya untuk Penajam ya. Penajam itu ada indikasi jadi 2 dapil. Babulu Waru tetap gitu. Oh berarti yang Babulu sendiri, Waru sendiri. Oh ya, ada potensi lah. Ada potensi. Sekarang kan Penajam, Sepaku, Waru dan Babulu satu dapil. Nah next ke depan wacananya. Next depannya wacana kalau misalkan Sepaku tetap diambil IKN kan tetap Penajam 1-2. Oh ya. Babulu Waru sendiri ya. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Karena Penajam sendiri sudah 12 calon. 12 calon. Sudah maksimal tuh. Kalaupun nanti 14 tambah 2 ya harus pecah jadi 2 dapil. Oke. Ini menarik juga ini. Jadi menarik ya. Jadi kontestasinya lebih menarik juga Mas Danu ya. Dengan adanya 2 dapil, Penajam 1 dan Penajam 2, kalaupun masih tetap nanti dapil Sepaku, Babulu Waru masih tetap, jadi ada 4 dapil sudah. 4 dapil dengan jumlah kursi yang bertambah. Berarti nanti apa namanya dapil Pak Wahid hilang dong ya? Dapilnya Pak Wahid hilang ini, Sepaku ini. Jadi Pak Wahid agak geser sedikit nanti kayaknya untuk dapil ini Pak Wahid. Kalau memang jadi wacana ini apa? Kalau masalah dapil itu kan nanti penyesuaian aja sih Mas Danu ya terkait dapil. Tapi kan kita juga masih menunggu putusan dari Pak Presiden terkait pemindahan ibu kota. Sampai sekarang juga kita masih menunggu ini terkait perpresnya. Kalau dari teman-teman otoritas sih ini kan juga mulai pendataan ya mereka ya. Pendataan jumlah penduduk di delineasi IKN. Terus juga ada wacana juga dari IKN bahwa 2028 fix ibu kota juga pindah ke ibu kota kita yang baru, Kecamatan Sepaku. Jadi ini juga jadi kita masih nafsi juga gitu loh. Itu jadi
diambil IKN atau masih tetap dengan adanya dapil sepaku. Ya 2028. Tapi kan dari hasil evaluasi teman-teman KPU dan Bawaslu bahwa saya sempat nanya-nanya nih kemarin, dapil sepaku masih ada. Masih ada. Kalau menurut Mas Danu gimana? Dapil sepaku masih ada apa enggak? Kalau ya Gantian nanya kan? ya tapi itu tadi Pak Wahid, kalau memang seandainya ada wacana Perpres 2028 nih, apa IKN, ya Penetapan lah. ya penetapan tidak mungkin apa IKN itu tidak punya wilayah kan, itu konteksnya, ya otomatis dia ambil sepaku nih. Nah buat gantinya ya mungkin ada pemekaran kecamatan kayak Iya, Penajam, mungkin. ya Penajam nyata lah kan sudah 23 desa kelurahan tuh, harus memang dipecah supaya lebih bisa berkembang. Mungkin ada lagi potensi Babulu nih, ada mau dipisah. Nah, kalau terkait pemecahan kelurahan desa kecamatan ini kan kebetulan juga kami yang membidangi ya Komisi 1 bagian ya. hukum kan. Ini lagi proses, Jadi sambil menunggulah proses-proses yang ada ini juga teman-teman dari pemerintah, eksekutif dan legislatif masih mengusahakan itu. Makanya regulasi-regulasi terkait pemecahan atau penambahan desa kelurahan, terus pemecahan kecamatan juga ini lagi on proses gitu. Jadi teman-teman juga harus bersabar juga lah. Itu Karena wacana memecah kelurahan desa ini wacana saya masih mungkin 2 tahun 3 tahun lalu ini udah proses. proses. Nah itu berarti kan tetap terwujud ya, meskipun gitu tahun 2028 nanti IKN gagal berkantor, itu apa tetap berjalan kan anunya, apa namanya, pemecahan kecamatan tadi Tetap berjalan. Tetap berjalan. Kalau Mas Danu masa berharapnya gagal IKN ini? bukan berharap gagal. Jadi kita harus optimis. Kita tetap harus optimis. Maksud saya ini bisa gagal deh pemekaran kecamatan karena IKN belum jadi. Nah, Hilangnya dapil sepaku itu buat saya pribadi juga dampaknya juga sangat bagus Mas Danu ya. nah Dulu belum adanya IKN ini kan sepaku seakan-akan jadi kecamatan terisolir. ya anak tiri. Jadi anak tiri. Dengan hadirnya IKN ke kecamatan Sepaku, kita juga bisa lihat sekarang ya pembangunan luar biasa. Jumlah penduduk antusiasnya juga luar biasa. sangat luar biasa. Terus pertumbuhan ekonomi juga luar biasa. Luar biasa. Itu jadi indikator kita gitu bahwa tingkat transaksionalnya pendapatan masyarakat di sana juga luar biasa dengan kesejahteraannya meningkat. Kesejahteraan mereka teman-teman juga meningkat gitu. Jadi saya pikir kalau hilangnya dapil sepaku nantinya gitu. Ya, saya juga bersyukur juga gitu. Bersyukurnya di mana Pak Wahid? Bersyukurnya gini, dengan adanya IKN ini kan hadirnya IKN, ya tadi itu pembangunan tempat kami di Sepaku khususnya itu luar biasa Pak. Pesat sekali gitu loh. Terus pendapatan masyarakat di sana juga meningkat, luar biasa peningkatannya. Jadi suatu kebanggaan juga buat kami gitu loh. Saya bukannya sedih Pak Wahid kehilangan konstituen. Kalau kehilangan sih enggak ya. Lebih ke konstituen itu kan bagian dari keluarga kita. Ya, jadi kalau keluarga kita bahagia, seneng, ngapain kita bersedih kan gitu tuh. Kita juga harus bahagia. Kita juga harus bahagia gitu. Jadi nggak ada namanya, aduh, dapil saya hilang. Jadi kayak apa namanya? Kayak bingung nih mau kemana. Bingung tanpa arahnya. Tanpa arah gitu. Tapi kalau buat saya sih bagus-bagus aja, enggak ada. Kalau buat saya sih fan-fan aja gitu loh. Toh juga sebenarnya kan kita bekerja itu kan sesuai dengan tupoksi kita ya. Tetap pengabdian ke masyarakat. Kita tinggal di mana aja juga sama gitu. Yang penting kita dengan masyarakat sekeliling juga komunikasinya bagus. Insya Allah kok masyarakat itu kita pindah dapil kemana aja insya Allah terpilih gitu. Petarung sekali memang. Jadi enggak perlu khawatir lah. Pak Wahid ya. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Tinggal usaha kita aja gimana. Gitu. Rezeki tidak akan kemana. Ya kan kalau nggak kemana-mana tidak dapat rezeki. Kalau nggak kemana-mana tidak dapat rezeki. Sama kayak Mas Danu dulu. Pengabdian di Bawaslu kan cukup lama juga, mulai tahun 2017 tuh kita sama 17 ya? 17 ke 16.
17-18 dong. Nah, 17-18 ya. Sekarang kan juga sudah menikmati Ya, jadi sebenarnya P3K. ini juga bagian pengabdian sama dengan Pak Wahid tadi. Aduh. Oke, Pak Wahid terakhir ini Pak Wahid ya. Sebagai wakil rakyat Pak Wahid, dan apa harapan yang ingin disampaikan dalam menyikapi perubahan besar atas putusan MK ini, pemilu yang dipisah tadi Pak Wahid? Apa harapannya untuk ya semualah, dari untuk masyarakat, untuk parpol, dan untuk penyelenggara sendiri? Kalau harapannya sih, ya kalau ini buat penyelenggara ya. Ya, oke, satu-satu. Ya mungkin lebih profesional, transparan dalam bekerja. Kalau untuk yang lain apa lagi? Ya untuk daerah lah, secara luas lah, secara semua gitu. Kalau buat kami mungkin dengan adanya terpisah ini lebih fokus untuk pemenangan presiden. Itu salah satunya jadi tugas pokok kita. Terus DPR RI-nya itu juga bagian dari kerja-kerja politik kita. Kerja politik. Lebih fokus, lebih apa namanya, bisa memperjuangkan secara maksimal. Gitu. Ya bagus juga Pak Wahid, karena kan memang masih ada kesempatan kan. Secara waktu juga masih ada. Ya bagian dari evaluasi. Mungkin itu lebih apa namanya, lebih bisa memposisikan diri kita. Oke, sahabat Bawaslu, itulah obrolan kita ya di podcast adopsi hari ini. Jadi kita udah membahas mulai dari kisah hidup ya, perjuangan perjalanan hidup mulai dari penyelenggara pemilu sampai menjadi wakil rakyat ya. Gitu. Sampai menjadi anggota Dewan 2 periode ya Bapak Wahid. Perjuangannya juga banyak ya. Banyak dan panjang Pak Wahid. Nanti saya daftar Bawaslu lagi lah. Jadi daftar ke KPU pakai baju Bawaslu. Pakai baju Bawaslu ya. Luar biasa. Kalau bilangnya ketua Edwin satu-satunya pengawas yang sukses bilangnya. Iya, saya ngelihat untuk di Kaltim ya, yang gak usah kita ambil ke Kalimantan Timur lah, di Penajam saya pikir ini di PPU satu-satunya ini mantan penyelenggara ya yang udah pernah nyalon dewan, ya luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri lah bahwasanya teman-teman yang dulu merasakan bagaimana dinamika pengawasan sekarang menjadi anggota dewan. Tapi memang Mas Dana ya, terjun di penyelenggara pemilu itu pengalamannya luar biasa. Luar biasa ya. Dalam artian kan hari-hari kita terjun di lapangan nih. Iya. Kalau di Sepaku dulu kan ada 15 desa kelurahan. Jadi setiap desa, hampir tiap hari kan kita kunjungi desa-desa. Benar. Ya. Paling enggak itu kan satu desa satu TPS satu kan udah dapat nyata ini satu suara. Tinggal cari sisa-sisanya lagi. Iya, benar. Gitu. Jadi langkah-langkahnya saya juga dulu nggak nyangka juga sih. Maksud saya gini, dengan saya terjun di Bawaslu waktu itu, nggak ada niatan juga untuk terjun di politik. Ya belum ada niatan. Nggak ada niatan gitu loh. Cuman berjalannya waktu, orang tua mendukung, ada kesempatan, keluarga mendukung, support full dari teman-teman. Saya pikir itu juga jasa yang mungkin tidak tergantikan dalam hidup saya gitu loh. Orang-orang yang membantu, berjasa buat kita harus selalu support lah. Benar. Jangan sampai jadi kacang yang tidak punya kulit gitu. Tidak punya kulit ya. Bukan kacang lupa kulitnya. Memang dia tidak punya kulit. Tidak punya kulit gitu. Ya intinya gini Pak Wahid, maupun jadi penyelenggara maupun jadi wakil rakyat ya, kita juga tetap berguna dan bermanfaat lah bagi orang lain. Bagi orang lain, orang sekitar, keluarga dan sebagainya. Kalau privilege itu kan cuman bonus saja. Ya kalau hari-hari kita biasa-biasa. Apalagi jabatan politik itu kan cuma 5 tahun. Jadi kalau kita membedakan diri kita atau mungkin dengan teman-teman yang lain, ya setelah nggak jadi anggota DPR mau jadi apa? Jadi bahan olok-olokan. Jadi rakyat biasa lah ya. Ya itu yang kita hindari sih sebenarnya gitu loh. Benar sih. Oke. Next kita sambung lagi Pak Wahid di waktu dan tempat yang mungkin
lebih inilah. Ya lebih panjang lah, lebih Lebih panjang kita bisa ngopi bareng atau apa. Ya baik sahabat Bawaslu, semoga perbincangan ini dapat memberikan wawasan ya. Ini juga sebagai bahan refleksi bersama bahwasanya adaptasi dan kolaborasi adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi ke depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya tetap saksikan podcast Adopsi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Salam awas.